Nah, teman-teman, saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan saya ini akan menjadi hal yang sangat mungkin ya, dalam artian musuh atau tim yang sangat berat. Namun inilah Piala Asia, dan ini memang walaupun saya tadi waktu melihatnya di live streaming AFC Asian Cup ya di YouTube, channel YouTube resminya, saya memang sedikit ini ya grogi karena apa ya, memang tim-timnya sangat kuat sekali, dan ini harus dilakukan oleh Sintayong dan juga timnas Indonesia, bahwa Indonesia bisa untuk bersaing di tim-tim tersebut. Nah, sebagai pencinta sepak bola, kemudian sebagai supporter timnas Indonesia, tentu kita harus yakin apa yang akan dilakukan Sintayong ini akan membuahkan hasil walaupun prosesnya lumayan lama. Nah, di sini Indonesia memang secara resmi sudah mendapatkan kabar ini ya, dan hasil drawing ini sudah berlangsung. Dan yang menarik di sini kita akan melihat bagaimana pemain muda kita, yakni sosok Marcelino Ferdinand, akan bertemu dengan sosok pemain Manchester United, yakni Muhammad Iqbal atau Muhammad Zidane Iqbal. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat bagus, kita tunggu-tunggu. Nah, bahkan kabar terbarunya, Indonesia di match pertama itu langsung akan bertemu raksasa Asia, yakni Jepang. Nah, memang saya pun membahas ini sedikit masih terasa gitu kan, dalam artian nervousnya. Namun kita harus optimis bahwa Indonesia masih bisa untuk bersaing di tim tersebut. Saya akan membongkarnya, alasan-alasan mengapa Indonesia bisa bersaing bersama tim-tim tersebut. Nah, tentu yang pertama ketika Indonesia melawan Jepang, kemudian yang kedua nanti melawan Vietnam, dan dilanjutkan oleh Irak ya. Tentu Indonesia dalam faktor segi postur. Nah, postur tubuh Indonesia saat ini kita ketahui ya, full sekali para pemain-pemain keturunan. Ini yang mungkin diharapkan nanti dimainkan oleh Sintayong. Apalagi kita ketahui kapasitas dari sosok Jordi Amat, kemudian Elkan Bagot, Shane Patinama, kemudian Shandy Walsh. Kemudian lagi yang saat ini baru-baru akan diproses sumpahnya, yakni Far dan juga Rafael. Artinya saya sedikit lega dengan ada pemain-pemain tersebut. Karena apa? Pemain-pemain tersebut memiliki postur yang sangat tinggi. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Kemudian ditupang lagi nanti ada sosok Marcelino Ferdinand, Mark Locke, dan juga Stefano Lillipali. Saya lebih yakin lagi, saya lebih tenang lagi karena apa? Pemain-pemain tersebut bisa untuk menjadi komposisi inti saat melawan Jepang. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, alasan Indonesia ya, mengapa sebenarnya Indonesia ini disegani dalam artian tidak dikucilkan dan tidak dianggap tim remeh oleh Jepang dan juga Irak. Nah, bahkan pun secara langsung ya, Jepang pun juga beberapa waktu yang lalu pelatihnya ya sempat saat diwawancari oleh media Jepang pun, bahwa sebenarnya Asia Tenggara pun saat ini sudah mulai dengan bangkitnya Vietnam, kemudian Indonesia, baru disebutlah Thailand. Nah, artinya memang Indonesia ini memiliki kompetensi, peluang untuk bisa menjadi tim besar. Dan untuk saat ini menurut saya grup D ini adalah grup neraka. Karena apa ya, kita tahu ya, walaupun menurut teman-teman semua ya, mungkin ada Australia, kemudian Iran dan sebagainya, itulah grup-grup neraka. Namun menurut saya, karena saya di sini adalah orang Indonesia dan saya pendukung timnas, nah menurut saya ini adalah grup neraka bagi kontestan di grup D ini, karena semuanya akan memiliki peluang yang sama. Apalagi Vietnam juga ingin membuktikan bahwa dia adalah raja Asia Tenggara. Nah, Indonesia pun juga demikian. Indonesia akan memiliki peluang besar untuk bisa bersaing di situ. Karena apa? Kita ketahui ya, kita saat ini sudah memiliki pelatih kelas dunia, fasilitas oke. Kemudian pemain-pemain yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga oke. Nah, artinya memang kita juga tidak bisa dianggap remeh oleh lawan kita. Kemudian bukti lagi bagaimana Indonesia nanti mungkin bisa bersaing ya, dalam artian di sini targetnya itu jelas dan realistis. Mengapa demikian? Indonesia masih memiliki persiapan. Saat ini Indonesia kita ketahui akan menghadapi Palestina fix di FIFA Matchday. Kemudian nanti Indonesia juga akan menghadapi ya digadang-gadang Argentina. Kemudian lagi di November nanti ada FIFA Matchday 2 kali. Indonesia juga akan
mendapatkan lawan yang mungkin akan lebih lagi dimatangkan karena demi Piala Asia ini. Piala Asia ini akan diselenggarakan pada bulan Januari. Jadi Indonesia menurut saya mematangkan komposisi itu akan dari memang sudah lama dari kemarin-kemarin. Namun sekarang ini akan lebih dimatangkan lagi sampai nanti di Piala Asia. Dan itu memang membutuhkan proses, dan menurut saya jika Indonesia nanti sudah mematangkan, dan saya yakin dengan adanya sosok Erick Thohir dan juga Sintayong di Qatar, ya kita ketahui saat ini Qatar menjadi tuan rumah dan Sintayong dengan Erick Thohir datang di sana untuk undian drawing ini. Setelah ini saya yakin akan ada pembicaraan antara Erick Thohir dan juga Sintayong bagaimana menyusun roadmap. Nah, inilah yang sangat bagus. Erick Thohir adalah pecinta sepak bola sejati. Ditambah lagi dengan tim nasional yang memang dia pegang sebagai ketua PSSI, dan juga sosok Sintayong yang memang memiliki kapasitas sebagai pelatih internasional. Nah, ini yang sangat bagus ya, karena kita ya pecinta sepak bola nasional itu harus sadar kita sudah memiliki dua sosok yang jika digabungkan ini akan bisa mengembangkan prestasi timnas. Nah, saya sudah yakin di situ. Nah, ini alasan mengapa Indonesia sebenarnya nanti bisa bersaing. Jadi yang mungkin awalnya Indonesia pasti kalah, Indonesia nanti mungkin akan menjadi tim lemah di grup ini, kemudian Indonesia pasti akan dibantai oleh Jepang dan Irak. Nah, itu frame atau pemikiran seperti itu kita sebagai pecinta sepak bola nasional kita harus rubah. Karena apa? Ya, kita harus memiliki mentalitas juara. Mentalitas juara ini yang harus ditumbuhkan dari pemain-pemain. Nah, maka dari itu kita sebagai pecinta sepak bola nasional kita harus mendukung penuh bagaimana pemain-pemain itu berjuang. Jangan sebelum laga kamu pasti nanti kalah dan sebagainya, kemudian dengan DM di personal pemain tersebut. Nah, menurut saya itu adalah cara-cara yang salah. Nah, inilah bagaimana nanti kita bentuk dukungan kita kepada timnas Indonesia. Nah, kemudian dengan postur tinggi, kemudian persiapan timnas yang akan dilakukan, kemudian yang terakhir di sini teman-teman, yakni squad timnas Indonesia itu menurut saya saat ini ya itu memiliki pelapis antara pemain inti dan juga pelapis itu sama-sama hebat. Nah, mengapa demikian? Karena Indonesia sudah digabung ya, ataupun skuad itu sudah terbangun ketika Sintayong datang, kemudian membangun pondasi, dan setelah memunculkan produk-produk atau mengorbitkan seperti Pratama Arhan, kemudian Asnawi Mangku Alam ya, pemain-pemain muda, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan sampai saat ini pun masih menjadi langganan timnas hingga tahun 2023, artinya kurang lebih 4 tahun ini adalah prospek yang sangat berhasil. Nah, inilah yang menjadikan menurut saya pelapis antara pemain inti dan keturunan itu pemain inti dan pemain cadangan itu menurut saya relatif sama. Nah, mungkin kita ketahui pemain keturunan yang menjadi starter is okay. Saya yakin akan hampir ya 90% ketika melawan Jepang akan diturunkan menjadi starter. Kemudian seperti Yakob, kemudian Pratama Arhan, Asnawi itu akan menjadi cadangan, dan yang menjadi starter misal ketika ya saat ini Sirus Margono ini sudah mulai proses ya mengurus dokumen-dokumennya, diharapkan nanti selesai di Piala Asia. Tentu di kiper ada Sirus Margono, di back ada Rizky Ridho, kemudian Jordi Amat, kemudian di back kiri ada Elkan Bagot, kemudian di wing atau gelandang di sebelah kiri itu ada sosok Sain Patinama, kemudian di tengah nanti ada Ivar Jenner dan juga Mark Klok, kemudian di sisi kanan nanti ada Sandy Walsh, kemudian di sisi kanan ada sayap kanan nanti ada Stefano Lillipali, di tengah ada striker murni yakni Rafael Struijk, dan di sisi kiri nanti ada sosok Marcelino Ferdinand. Nah, inilah yang bisa digabung dari timnas Indonesia. Jadi menurut saya jangan pesimis. Indonesia menurut saya di sini bisa bersaing, dan kita lihat saja bagaimana nanti Indonesia berproses dari sekarang hingga Piala Asia. Nah, lantas bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian yakin Indonesia akan mampu bersaing di Piala Asia kali ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.